mendorong sampai ke jembatan. Didudukan. Dia masih 2 genap mendudukan dia. Rekonstruksi kasus pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap siswi SMP berinisial JS 15 tahun oleh mahasiswa bernama Ardiana Akmal 23 tahun kembali menegaskan rangkaian aksi keji yang dilakukan. Puluhan adegan diperagakan dalam rekonstruksi yang digelar Polres Purwakarta bersama Kejaksaan Negeri Purwakarta pada Kamis 20 November kemarin siang. Di hadapan penyidik dan jaksa, Ardiana memperagakan seluruh tindakan yang mengarah pada pembunuhan sadis tersebut. Mulai dari menjemput korban, membawa ke rumahnya, hingga membuang jasad korban ke aliran sungai area pesawahan. Hal yang memilukan dari kasus ini adalah fakta di mana pelaku sempat menyimpan jasad korban selama 8 jam di kamarnya sebelum akhirnya membuang tubuh korban ke tepi saluran air. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, yaitu rekan Deanza Falevi. Halo rekan Deanza, bisa dijelaskan bagaimana hasil rekonstruksi kasus pembunuhan dan juga kekerasan seksual terhadap siswi SMP di Purwakarta ini berjalan? Berapa total adegan yang diperagakan rekan? Baik, Arin dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang kemarin Ardiana Akmal yang merupakan tersangka kasus pembunuhan terhadap siswi SMP berinisial JS yang berusia 15 tahun berlangsung di asrama Polres Purwakarta, di mana adegan rekonstruksi dilakukan oleh Ardiana Akmal sebanyak 35, di mana dimulai dengan proses penjemputan korban dari Kecamatan Tegalwaru dan kemudian dibawa ke rumah korban yang berada di Pleret Purwakarta. Dalam proses tersebut, Ardiana Akmal terlihat menggunakan pakaian tahanan, menggunakan juga atribut sepeda motor yang memang menjadi barang bukti pihak kepolisian. Pada saat itu, Ardiana Akmal ada 2 sepeda motor yang digunakan, yakni sepeda motor bebek Supra X, kemudian motor Matic, di mana penjemputan dilakukan dengan motor bebek oleh Ardiana Akmal, dan kemudian untuk pembuangan jasad korban menggunakan sepeda motor Matic. Seperti itu, Arin. Baik rekan, apakah polisi menemukan fakta baru saat proses rekonstruksi ini berlangsung? Baik, memang untuk rekonstruksi yang berlangsung pada kemarin siang, pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan tidak menemukan fakta-fakta baru, masih sesuai dengan berkas-berkas yang sudah disusun oleh pihak kepolisian dan berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan dari tersangka. Memang pada saat rekonstruksi terlihat bahwa Ardiana Akmal ini mencontohkan baik itu saat melakukan kekerasan terhadap korban maupun di mana saat korban itu disimpan jenazahnya di dalam kamar. Seperti itu, Arya. Apakah ada hambatan selama proses rekonstruksi berjalan, rekan Deanza? Baik, memang hambatan berlangsung oleh pihak kepolisian. Ini rekonstruksi berlangsung di asrama Polres Purwakarta. Untuk hambatannya tersebut karena tidak berlangsung di lokasi kejadian karena kondisi cuaca yang sedang tidak menentu dan kemudian untuk keamanan dari tersangka ini, Arin. Apa saja pasal yang dikenakan polisi terhadap tersangka ini? Baik, memang untuk pasal yang dikenakan ini cukup berlapis untuk Ardiana Akmal, mengingat selain melakukan tindakan kekerasan seksual, Ardiana Akmal juga tega menghabiskan nyawa korban, dan juga ada beberapa pasal terkait pencurian. Memang Ardiana Akmal ini mengambil sejumlah barang korban, dan adapun untuk pasal tersebut adalah pasal terkait kekerasan seksual terhadap anak, kemudian juga Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga pasal-pasal terkait pembunuhan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Seperti itu, Arin. Baik, terima kasih rekan Denza atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Melakukan kekerasan seksual terhadap korban ini, sebentar kan kenalnya juga baru pertama itu. Iya. Adapun latar belakang tersangka melakukan perbuatan itu, salah satunya ingin menyetubuhi korban, sisi lain juga ada barang yang diambil oleh pihak tersangka. Ya, terdakwa sering nonton video di WhatsApp? Untuk itu belum ditemukan fakta konkret. Nah, pada siang hari ini kami melaksanakan
gelar rekonstruksi pembunuhan atas nama terdakwa Ardiana Akmal yaitu TKP di daerah Pleret, yang mana tersangka disangkakan beberapa pasal, yaitu pasal pembunuhan, pasal persetubuhan anak, kemudian pasal kekerasan seksual, dan juga ada pasal 365 juga. Terkait mengenai fakta sudah cukup jelas dan tidak ada perubahan, tetap sesuai dengan berkas perkara. Untuk itu terima kasih atas kedatangan rekan-rekan media semuanya. Ada berapa adegan yang direkonstruksi? Ada 35 adegan dalam pelaksanaan rekonstruksi ini. Ada yang baru nggak Pak? Dalam pelaksanaan rekonstruksi ini belum ditemukan adanya peristiwa atau fakta baru yang terkait dengan kasus ini. Modusnya apa, Dan? Gimana? Modusnya apa? Untuk modus sampai sekarang masih pendalaman, tapi adanya persetubuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap Parkir di dapur belakang. Oh, yang ada tingginya. Tidak lama orang tua tersangka baru datang. Sore baru datang. Mendorong sampai 7 batang. Dia masih 2 genap mendudukan dia. Iya Pak. Benar, makanya masih hidup apa enggak? Kurang pasti Pak, tidak bisa dipastikan karena tidak saya cek lagi Pak. Di sini Pak, sudah benar. Oh, berarti ini maliknya ke dia. Ini ditutup menggunakan sarung warna coklat yang tersimpan di ujung kasur. Setelah itu langsung masuk ke rumah lewat pintu tengah. Kemudian tersangka langsung mengajak korban Jessica masuk ke kamar tidur. Itu apa aja? Enggak, tutup aja Pak. Oh ya, kandung masih. Kemudian ini kamu atasnya baju-bajunya masih ada kan? Masih ada Pak. Apa yang mana? Yang 27. Tersangka mendorong korban ke sungai. Setelah itu tersangka langsung pergi ke arah motor dan mendorong motor ke arah jembatan. Dan setelah lewat jembatan baru sepeda motor tersebut dihidupkan. Dorong ya? dorong. Ya, sok bantuin. jatuhin aja Pak. Jatuhin. Ujung kasur dan tembok dengan posisi miring ke kiri. Saung tuh yang warung ya? Adegan ke-25. Adegan tersangka dan korban. Adegan kedua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.